Jadi kamu cewek penipu yang lagi viral itu. Tega kamu nipu pakai air mata palsu. Astaga, Papa, lihat deh. HP Mama tiba-tiba muter video cewek ini juga, nggak bisa dimatiin. Cika, mending kita ngejauh deh, malu-maluin banget. Iya, aku nggak mau ikut diseret ke kantor polisi gara-gara kelakuan dia. Mbak, mana remote layarnya? Cepet matiin. Nggak bisa mbak, ini sistemnya macet, layarnya terkunci. Bahkan komputer utama juga. Halo semuanya, maaf ya kalau lancang bikin video kayak gini. Aku beneran udah nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Kurang sedih Sal, nada suaranya bikin agak serak coba. Udah 2 hari aku cuma bisa minum air putih. Perutku perih banget, kosanku juga udah nunggak 3 bulan. Kalau besok nggak bayar, aku bakal diusir ke jalanan. Tolong aku, orang-orang baik. Berapapun bantuan kamu bakal sangat berarti buat aku bertahan hidup. Nomor rekening aku taruh di bawah video ini. Terima kasih. Oke cut, acting kamu makin keren aja Sal. Bagus deh, langsung edit tipis-tipis. Terus unggah sekarang, aku udah bosen makan mie instan. Siap bos, aku mau kasih filter yang agak gelap biar efek dramatisnya dapet. Sip, nanti kalau donasinya cair, kita pergi dari tempat pengap ini. Udah kelar aku unggah nih, tinggal tunggu pancingannya dimakan sama netizen yang gampang kasihan. Betul, yuk sekarang kita keluar dulu, cari makan enak buat makan. Lihat nih, kami berdua harus lihat ini, angkanya nambah terus. Gila, ini beneran hasil dari video nangis-nangis di kamar kos kemarin, Sal. Iya, netizen emang paling gampang dikasih modal air mata. Tapi kamu gak takut apa ya, misal tiba-tiba ada donatur yang iseng nyamperin ke kosan kamu yang asli? Ngapain takut? Kosan itu kan emang sengaja aku sewa buat tempat konten miskin aja. Berarti uang donasi yang ini beneran aman kan buat kita pakai foya-foya? Aman, makanya hari ini aku ngumpulin kalian berdua buat rencanain sesuatu. Rencana apa? Jangan bikin penasaran dong. Kita bakal liburan ke resort pantai yang mewah. Semua biaya penginapan sama belanja aku yang tanggung. Serius, Sal? Asik! Akhirnya aku bisa lepasin penat dari rutinitas. Mumpung hari ini masih agak sore, gimana kalau kita cari perlengkapan baju pantai sekarang? Setuju, ayo kita langsung jalan ke mall buat borong baju yang paling mahal. Oke Sal, posisinya pas di situ, kurang burung dikit mukanya, coba tekuk lagi. Bentar Rian, debunya beneran masuk ke mata aku, perih banget. Bagus, jadi nggak usah pakai air mata buatan. Yuk aku mulai rekam ya, 1, 2, 3, action. Temen-temen netizen, malam ini aku beneran terlantar di jalanan. Aku udah nggak punya apa-apa lagi buat bertahan hidup. Wah keren, tambahin bumbu penderitaan lagi Sal. Kalau ada orang baik yang mau donor sedikit rezekinya, aku cuma buat makan malam ini, perut aku sakit. Astaga Neng, kamu kenapa nangis di pinggir jalan malam-malam begini? Sini Neng, ini bapak ada roti sama air. Bapak siapa? Jangan ganggu syuting aku, Pak. Ya Pak, rusak nih videonya, kita lagi bikin konten, bukan gelandangan beneran. Loh, jadi cuma bohong-bohongan, padahal bapak beneran kasihan lihat kamu nangis tadi. Udah deh Pak, mending Bapak pergi aja, ganggu orang cari duit, tahu nggak? Roti begini mah nggak lepas aku makan. Astaga, zaman sekarang kok ada ya orang cari uang pakai acara nipu begini. Semoga nggak kena azab kamu Neng. Gimana nih Sal, bagian awal udah bagus, tapi buntutnya kepotong gara-gara si bapak itu. Udah nggak usah diulang, kamu potong aja pas si Bapak datang. Yang penting video tangisan aku tadi udah dapat. Iya dapat,
Ini kalau diunggah tengah malam, besok pagi saldo rekening kita pasti langsung meledak. Bagus, beresin semua barang-barang kamu Rian. Kita langsung pulang ke kosan. Siap Sal, besok pagi kita siap-siap packing buat berangkat liburan ya. Siang Mbak, aku mau check-in buat penerbangan bisnis ke Bali ya. 3 orang atas nama Salsa. Asik ya, baru kali ini aku naik kelas bisnis. Makasih banyak loh, Sal. Iya Sal, kamu sahabat paling royal sedunia deh. Santai aja, duit donasi dari konten kemarin masih sisa banyak banget. Main ke Salsa, mohon ditunggu sebentar ya. Saya proses dulu tiketnya. Oh ya, nanti pas sudah sampai di resort, kita langsung bikin konten video transisi baju ya. Ide bagus, biar mereka tahu kalau uang yang mereka kirim itu bikin hidup kamu makin kaya. Astaga, kok koper aku lobo sih? Kok roda kopernya patah? Masa barang mahal begini kualitasnya kayak mainan pasar malam sih? Sal, itu dompet kamu kok jadi ngelupas begitu kulitnya? Hah? Kok dompetku jadi keriput gini? Tadi pas aku keluar dari mobil masih mulus. Permisi Kak, ini paspor dan tiket penerbangannya sudah siap. Ada yang bisa saya bantu dengan kopernya? Gak usah Mbak, gak apa-apa. Biar aku bawa sendiri kopernya. Gimana? Bagus kan gaun sutra pilihan aku? Ini model terbaru yang paling mahal di butik kemarin. Bentar Sal, coba kamu balik badan lagi deh. Itu bagian punggungnya kayak ketarik ya. Enggak kok, masa kain sutra premium bisa Hah? Kok bisa robek selebar itu? Iya, benangnya kayak jadi lapuk itu. Aneh banget ya, dari bandara tadi barang-barang kamu sial terus. Tahu bikin pusing. Aku mau ambil uang tunai aja di dompet cadangan. Mau beli baju baru. Masih ada simpanan uang tunai kan, Sal? Semoga aja butik di bawah buka sampai malam. Masih banyak kok. Kemarin aku sengaja ambil tunai 10 juta buat... Loh, kok isinya kertas, Sal? Kamu salah ambil dompet nggak? Nggak mungkin, aku sendiri yang masukin uangnya ke sini. Wah, gimana ini cek? Masa kita kelaparan di resort mewah begini? Udah, Sal, mending sekarang kamu pakai baju seadanya dulu. Kita turun dulu ke resto hotel pakai kartu kredit kamu yang satu lagi. Iya bener, masih ada kartu kredit lain. Ayo kita turun, perut aku udah perih. Aku masih kesel banget sama kejadian di kamar tadi. Gila ya, aduh 10 juta bisa berubah jadi kertas kosong. Udah, Sal, jangan dibahas pas lagi makan. Nikmatin aja dulu steak mahal ini. Kan masih ada kartu kredit kamu. Iya Sal, dagingnya empuk begini. Sayang kalau dilewatin cuma gara-gara kamu cemburu terus. Ya kamu berdua kan enak tinggal makan. Yang pusing kan aku. Mah, itu anak muda zaman sekarang kalau ngomongin duit ngeri ya. Papa jangan ikut campur. Biarin aja, palingan juga anak orang kaya. Udah, biarin aja orang sebelah ngeliatin. Yang penting malam ini stresku hilang. Tapi beneran aman kartu kredit kamu, Sal. Jangan sampai kita disuruh cuci piring di sini ya. Aman, kartu yang ini limitnya gede. Hasil dari donasi minggu lalu belum kepake sama sekali. Kamu emang pinter banget nyari celah, Sal. Waduh, kok mati lampu sih? Hotel bintang 5. Mah, kamu di mana, Mah? Ini Papa, Mama di sebelah Papa. Jangan kemana-mana, gelap banget. Kok mati lampu sih? Resleting tas aku di mana, Mel? Cika, kamu berdua jangan megang-megang aku. Siapa yang megang-megang kamu, Sal? Aku lagi megangin piring stick aku, takut kesenggol. Mohon maaf, tenang Bapak dan Ibu sekalian, harap tenang di kursi masing-masing. Tim teknisi kami sedang memeriksa sekering pusat. Sialan banget, katanya bintang 5, tapi fasilitasnya mati lampu begini. Sal, lihat itu lainnya kok nyala ada filmnya ya? Kok? Bentar, itu suasana kamar kos aku.
Jadi kamu cewek penipu yang lagi viral itu. Tega kamu nipu pakai air mata palsu. Astaga, Papa, lihat deh. HP Mama tiba-tiba muter video cewek ini juga, nggak bisa dimatiin. Cika, mending kita ngejauh deh, malu-maluin banget. Iya, aku nggak mau ikut diseret ke kantor polisi gara-gara kelakuan dia. Mbak, mana remote layarnya? Cepet matiin. Gak bisa mbak, ini sistemnya macet, layarnya terkunci. Bahkan komputer utama juga menampilkan video mbak. Dasar cewek gak punya hati. Aku ini salah satu donatur kamu. Ternyata duit aku kamu pakai buat foya-foya. Maaf Pak, itu bukan aku. Itu cuma mirip doang, beneran Pak. Rasanya kamu jelas banget. Cika, Amel, tolongin aku. Bilang ke mereka kalau ini cuma salah paham. Maaf Salsa, aku beneran nggak tahu kalau uang yang kamu pakai selama ini hasil dari nipu orang. Iya Sal, kebetulan perut aku mules. Aku mau balik ke kamar dulu nih ya. Yuk Cik, kita pergi. Cika, Amel, jangan tinggalin aku sendirian di sini. Tunggu. Aduh, Cika, Amel, tunggu. Jangan cepet-cepet gitu. Ngapain sih ngikutin kita terus? Malu Sal, mending kamu urus dulu urusan kamu sendiri. Iya, aku nggak mau ya ikut di foto masuk akun gosip gara-gara berteman sama penipu kayak kamu. Dipending dulu dong berantemnya. Aku mau nawarin keripik kaca dan basreng yang pedasnya nampol. Emang makan keripik kamu bisa bikin semuanya kayak semula lagi? Kalaupun gak bikin semuanya kayak semula, seenggaknya bikin hati bahagia karena rasanya dijamin udah pasti enak. Udah deh, aku pergi dulu. Kalau kalian mau keripiknya, kalian tinggal tap-tap layarnya aja ya. Dah. Permisi Kak Salsa, sebelum meninggalkan area ini mohon diselesaikan dulu tagihan makan malam dan biaya sewa kamarnya. Totalnya kok sampai 15 juta mbak? Kan aku baru masuk kamar siang tadi. Aduh, itu sudah termasuk biaya pesan makanan tadi Kak. Silakan mau bayar pakai kartu atau tunai. Pakai kartu ini aja mas, cepetan ya. Aku udah buru-buru banget keluar dari sini. Maaf Kak, tulisannya transaksi ditolak, saldo atau limit kartu kakak kosong. Gak mungkin, coba lagi dong. Tetap nggak bisa Kak, hasilnya sama, transaksi ditolak. Cika, Amel, tolong talangin pakai duit kalian dong. Nanti aku ganti kalau urusan bank aku udah beres, please. Ogah, uang aku mana cukup buat bayar resort mewah begini. Lagian kan yang ngajak foya-foya kamu. Bener, yuk Cik, kita balik pakai taksi online aja. Koper kita biar nanti diurus petugas. Bye Salsa. Cika, Amel, kok tega banget kalian ninggalin aku? Maaf Kak, kalau nggak bisa bayar sekarang terpaksa semua barang bawaan kakak kami tahan dan kakak harus keluar dari restoran ini. Tapi aku nggak punya ongkos pulang, Pak. Uang tunai di dompet aku juga mendadak hilang semua. Itu bukan urusan kami Kak, silakan cari solusi di luar area. Pak Satpam, tolong kawal mbak ini keluar dari area lobi sekarang. Diminum dulu tehnya nak, biar hati kamu tenang. Makasih ya bu, aku beneran minta maaf udah bikin malu ibu sampai kamu sini. Ibu, dia nonton berita kamu yang viral di HP tetangga. Kenapa kamu tega nak nyari uang pakai cara nipu orang begitu? Aku silau sama kemewahan kota bu. Awalnya cuma iseng bikin konten sedih, tapi pas lihat uang donasi masuk banyak, aku jadi ketagihan. Kamu lihat foto masa kecil kamu di sana. Dulu kita hidup pas-pasan, makan seadanya, tapi kita nggak pernah sekalipun ngambil hak orang lain dengan cara bohong. Aku nyesel bu, sekarang semua barang mewahku mendadak rusak. Teman-temanku kabur, aku dapat azab langsung dari Tuhan bu. Tadi sore ada Pak RT datang sini, dia nitip surat buat kamu. Katanya dari kantor polisi di kota. Surat panggilan polisi. Mereka minta aku datang buat klarifikasi sama balikin sisa uang donasinya bu. Gimana ini? Aku takut di penjara.
Jangan takut menghadapi kebenaran, Sal. Ini jalan dari Tuhan buat bersihin diri kamu. Kamu harus datang, hadapi prosesnya, dan balikin semua uang yang bukan hak kamu itu. Iya Bu, sisa uang donasi yang di rekening cadangan masih ada sebagian. Aku juga mau jual perhiasanku buat nutupin semuanya. Nah gitu dong, anak ibu harus berani bertanggung jawab. Sekarang habiskan teh kamu, terus kamu istirahat ya. Ini Pak Budi, ada beberapa cincin sama gelang emas yang tersisa. Tolong dilelang aja ya Pak. Terus uangnya digabungin sama sisa donasi. Baik Mbak Salsa, kami terima perhiasan ini secara resmi ya. Nanti tim kami bakal hitung nilai transaksinya buat disalurkan ke orang-orang. Makasih banyak ya Pak. Aku lega akhirnya bisa nyerahin ini semua. Kalau yang ini dokumen pernyataannya penutupan akun di media sosial Mbak Salsa yang lama ya. Mohon ditandatangani di sebelah sini Mbak. Sudah Mbak Dini, akun itu beneran udah aku hapus permanen. Terus buat urusan hukum sama pihak kepolisian gimana Mbak? Surat klarifikasinya sudah beres diurus semua? Sudah Pak, tadi pagi sebelum kesini aku udah datang ke kantor polisi. Berarti urusan administrasi sama netizen di luar udah dianggap clear ya Mbak. Ini kwitansi salinan buat pegangan Mbak Salsa di rumah. Makasih banyak Mbak Dini, uang di rekening cadangan aku juga 0 rupiah. Langkah kamu udah benar Salsa. Berani jujur dan menebus kesalahan jauh lebih mulia daripada sembunyi di balik kebohongan. Setelah ini, rencana kamu mau ngapain? Aku mau cari pekerjaan yang halal dan jujur aja Pak. Semangat Mbak Salsa, semoga jalannya dilancarkan setelah ini. Amin, terima kasih banyak ya Pak Budi, Mbak Dini. Kalau begitu aku pamit keluar duluan. Totalnya jadi 15.000 rupiah. Detono, mau ditambah jajan yang lain nggak? Enggak Kak Salsa, aku cuma disuruh ibu beli susu kaleng ini aja buat adik bayi. Ini uangnya Kak. Bentar Tono, ini uangnya cuma 10.000 rupiah, berarti kurang 5.000 dek. Tadi ibu bilangnya uangnya pas, gimana dong Kak? Ada apa ini? Tono kurang uangnya ya Sal? Toko kita kan nggak boleh ngutang kalau belum akhir bulan Tono. Aduh, maaf Bu Ratna. Nanti aku dimarahin ibu kalau pulang nggak bawa susu adek. Udah nggak apa-apa Bu Ratna, biar kekurangannya pakai uang aku aja. Ini aku tambahin 5.000 rupiah masuk ke kotak uang ya Bu. Kamu beneran baik banget sekarang ya Sal? Ini susunya Tono, udah lunas ya. Langsung pulang ke rumah, hati-hati di jalan, jangan sampai plastiknya jatuh. Wah, makasih banyak ya Kak Salsa. Kak Salsa beneran baik ya, kayak malaikat. Ibu salut sama perubahan kamu Sal. Padahal dulu pas awal kerja kamu kelihatan canggung banget megang sapu sama kalkulator. Bu Ratna, aku beneran belajar banyak dari masa lalu. Kebohongan itu emang manis di depan ya Sal. Walau ujung-ujungnya cuma bikin hidup nggak tenang. Iya Bu, biarpun sekarang hidup sederhana dan harus keringatan tiap hari di toko, tapi hati aku rasanya adem banget. Bagus kalau kamu udah paham Sal. Nanti setelah ini tolong bantu ibu hitung sisa stok karung beras yang baru datang di gudang ya. Siap Bu Ratna.